Nah oke teman-teman, kali ini kita bakal bahas sejarah sebuah negeri yang biasa disebut sebagai negeri angin maupun negeri kebebasan, yakni Mondstadt. Sebenarnya saya ada rencana pengen bahas teori-teori liar, namun karena saya belum punya video lore untuk dijadikan basicnya, takutnya nanti para viewer pada nggak ngerti konteksnya. Jadi mulai sekarang saya bakal bikin video lore basicnya aja dulu, baru nanti kedepannya bahas teori-teorinya ya. Sama saya juga mau nanya ke kalian sebagai viewer, channel ini kan khusus untuk membahas lore dan teori. Menurut kalian bagusnya pakai subtitle atau enggak? Atau ada saran lain bisa berikan aja di kolom komentar di bawah. Ya sudah, langsung saja ke pembahasannya. Inilah dia sejarah Mondstadt, negeri yang awalnya terkurung sampai bisa menjadi negeri penuh kebebasan. Gunhild家、ラグビンド家、そしてローレンス家。モンドの歴史上最も名高い三大家系だ。そのうちローレンス家は欲望に目がくらみ、貴族によって支配されたモンドは暗黒の時代に突入した。その後バネッサ様が旧貴族を退け、セピロス騎士団を設立し、ローレンス家は没落した。 Kisah ini dimulai dari 2000 tahun yang lalu dari timeline sekarang, yang mana kala itu sedang terjadi perang Arkon di seluruh Teyvat. Seluruh dewa yang ada di Teyvat sedang mendeklarasikan perang untuk memperebutkan ketujuh takhta Arkon yang ada di Celestia. Yang pastinya Mondstadt juga mengalami perang ini, di mana peperangan ini melibatkan Nekarabian dan juga Andrius yang saling berperang satu sama lain untuk menjadi Arkon Anemo. Sedikit informasi saja, kota Mondstadt lama bukanlah kota Mondstadt yang sekarang yang berada di Cedar Lake. Namun kota Mondstadt lama terletak di sebelah barat kota Mondstadt yang sekarang, yang mana tempat ini sekarang dikenal sebagai Storm Terror Lair. Dikatakan bahwa Andrius mampu membuat seluruh Mondstadt berubah menjadi daratan salju dengan badai saljunya, dan Nekarabian mampu menghalau salju tersebut dengan pelindung angin yang sangat kokoh yang ia buat untuk menutupi isi kota Mondstadt. Niat Nekarabian sebenarnya untuk melindungi rakyatnya, namun sepertinya terjadi kesalahpahaman antara Nekarabian dengan rakyat Mondstadt, yang mana rakyat Mondstadt merasa terkekang di bawah kekuasaan tirani Nekarabian, sehingga mereka pun mencoba keluar dari Mondstadt. Sekelompok orang pertama yang berhasil keluar dari kota Mondstadt adalah klan Gunhilder. Namun setelah klan Gunhilder mengetahui bahwa keluar dari kota Mondstadt tidak membuat mereka lebih baik dari sebelumnya, karena adanya badai salju yang tak pernah berhenti, membuat mereka pun putus asa dan kehilangan harapan. Di tengah keputusasaan itulah sebuah roh angin yang disebut sebagai seutas tali dari 1000 angin muncul datang untuk menjawab doa-doa dari klan Gunhilder, dan roh angin itu bernama Barbatos. Barbatos mendapatkan kekuatan dari doa-doa klan Gunhilder. Dengan kekuatan itu, Barbatos mampu membuat tempat perlindungan dan memberikan berkah kepada putri klan Gunhilder. Lalu Barbatos juga mendengar doa dari seorang penyair tanpa nama yang ada di kota Mondstadt. Sang penyair meminta bantuan kepada Barbatos agar bisa terbebas dari Nekarabian. Perang untuk menggulingkan takhta Nekarabian pun terjadi. Namun naasnya, dalam peperangan itu, sang penyair tanpa nama harus kehilangan nyawanya. Lalu atas tewasnya Nekarabian, maka seharusnya Andrius lah yang naik tahta menjadi Arkon Anemo. Namun Andrius menolak karena dia merasa tidak layak menjadi Arkon Anemo, karena dia tidak bisa memahami isi hati manusia. Dia sadar bahwa kekuatannya hanya akan membahayakan dan melukai manusia ketimbang melindungi manusia. Karena hanya tersisa Barbatos sebagai kandidat Arkon Anemo, maka Barbatoslah yang naik tahta menjadi dewa sekaligus Arkon Anemo. Barbatos pun mengambil tubuh fisik penyair tanpa nama untuk mengenang kematiannya ketika tewas melawan Nekarabian. Setelah Barbatos menjadi Arkon Anemo,
Dia membuat ulang kota Mondstadt yang baru dan menghilangkan seluruh salju yang ada di seluruh Mondstadt. Diketahui, ada 3 klan utama yang ada di Mondstadt. Klan tersebut diantaranya adalah klan Gunhilder, klan Immunlord, dan klan Lawrence. Pada masa itu, ketiga klan utama dan rakyat Mondstadt menyembah 2 dewa, yakni Barbatos selaku Arkon Anemo dan juga Istaroth, sang dewa waktu. Pemujaan kedua dewa itu dilakukan di sebuah kuil bernama Thousand Wind Temple yang terletak di sebelah timur Mondstadt. Pemujaan yang dilakukan klan utama di Mondstadt adalah berupa pertunjukan drama pertempuran. Setiap klan memiliki senjatanya masing-masing. Klan Gunhilder menggunakan sebuah pedang yang bernama Sacrificial Sword. Klan Immunlord menggunakan sebuah claymore yang bernama Sacrificial Greatsword. Dan klan Lawrence menggunakan sebuah busur yang bernama Sacrificial Bow. Kemudian, seluruh kisah-kisah penyembahan terhadap Barbatos dan Istaroth dicatat di dalam sebuah buku yang bernama Sacrificial Fragment. Lalu, ketika masa pemerintahan klan Lawrence, seakan pandangan mereka dibutakan oleh kekuasaan, sampai-sampai mereka pun memulai masa tirani di Mondstadt. Selama masa pemerintahan korup yang dilakukan oleh klan Lawrence, mereka menyembunyikan semua informasi sejarah negara mereka sendiri. Mereka menghancurkan catatan dan peninggalan yang berisi sejarah Mondstadt. Karena tindakan mereka lah, rakyat Mondstadt percaya bahwa Barbatos adalah satu-satunya dewa yang ada di Mondstadt. Lalu, kejadian lain yang membuat Istaroth semakin dilupakan oleh warga Mondstadt adalah kejadian yang disebut sebagai The Great Fire of Fall Equinox, yang mana kejadian ini menghancurkan perpustakaan terbesar di Teyvat Utara. Sebagian koleksi buku pun hangus terbakar dalam kejadian ini, dan hanya tersisa hanyalah 1/6 dari seluruh total buku yang bisa kita lihat di perpustakaan Knights of Favonius. Sampai akhirnya, masa pemerintahan korup yang dilakukan oleh klan Lawrence berhasil digulingkan oleh Lady Vanessa, juga dibantu dengan Barbatos. Atas semua kejadian itulah, Istaroth sudah dilupakan oleh semua warga Mondstadt, namun warisannya, yaitu senjata Sacrificial Series, masih digunakan sampai sekarang. So itulah dia sejarah negeri Mondstadt, negara yang awalnya sangat terkurung, sekarang berubah 180 derajat menjadi negeri penuh kebebasan. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada koreksi maupun saran, bisa berikan di kolom komentar di bawah. Saya Naukizan, izin undur diri. Ciao.